Pagi di kota Malang selalu punya cara sendiri untuk menyambut hari. Kabut turun pelan di antara atap jenteng, menutup separuh wajah gang kecil di jalan veteran. Dari kejauhan, aroma kuah soto yang gurih mulai menyelinap di udara lembab. Disitulah, tepat di tikungan jalan yang sempit, berdiri sebuah warung kecil bernama Lestari Rasa. Warung itu tak mencolok. Dindingnya terbuat dari papan kayu, catnya mulai mengelupas, dan hanya ada papan nama sederhana yang digantung miring di bawah atap seng. Tapi siapapun yang melewati pagi di Malang tahu, di sanalah soto paling terkenal di kawasan itu disajikan. Orang-orang bilang, kuahnya punya rasa yang tidak bisa dijelaskan, gurihnya dalam, bumbunya halus, dan potongan kaki sapi di dalamnya empuk luar biasa. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini ya. Kalau aku udah mencapai 1000 subscriber, aku bakal bagi-bagi iPhone 17 terbaru. Siapa tahu kamu yang beruntung dapetin hadiahnya. Dan tulis angka tuh di kolom komentar kalau udah subscribe. Setiap pagi sejak pukul 6, warung itu sudah penuh. Suara bangku plastik diseret, sendok beradu dengan mangkuk, dan tawa pelanggan bercampur dengan aroma rempah yang kuat. Di balik meja uap yang mengepul, tampak seorang perempuan paruh baya. Tubuhnya kecil tapi gerakannya cepat dan mantap. Dialah Burini Prasetyo, pemilik warung yang sudah bertahun-tahun berdiri di sana. Burini dikenal sebagai perempuan pekerja keras. Sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan proyek belasan tahun silam, ia membesarkan anak semata wayangnya, Arga, seorang diri. Tak ada hari libur baginya. Saat orang lain masih terlelap, ia sudah berdiri di dapur, mempersiapkan bumbu dan memanaskan kaldu. Dan menjelang malam, ketika semua pelanggan pulang, lampu di dapur warungnya justru baru menyala terang. Warung Lestari Rasa bukan sekadar tempat makan. Ia seperti bagian dari kehidupan warga sekitar. Setiap pagi, para pegawai, tukang ojek, hingga mahasiswa dari kampus dekat situ datang silih berganti. Mereka duduk berdesakan, menyeruput soto panas sambil bercakap ringan. Bagi banyak orang, soto Burini adalah penghangat hari. Semangkuk kecil kebahagiaan sebelum rutinitas panjang dimulai. Namun di balik aroma harum kuah soto dan senyum ramah Burini, ada sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang diam-diam tumbuh di antara kepulan uap dan dinding kayu yang mulai lapuk. Hari itu, seperti biasa, warung dipenuhi pelanggan. Di pojok meja dekat jendela, duduk 3 mahasiswa, Dimas, Raffi, dan seorang teman perempuan mereka. Mereka sering datang karena rasa sotonya yang lain dari yang lain. Dimas, yang pernah membantu pamannya di peternakan sapi, sudah terbiasa dengan aroma daging segar. Tapi ketika ia mengangkat potongan kaki sapi dari mangkuknya, alisnya perlahan berkerut. Rasanya lembek banget ya, gumamnya pelan. Temannya menatap, tertawa kecil. Kamu kebanyakan mikir, Mas Dimas. Itu tanda dagingnya empuk. Dimas tersenyum tipis, tapi dalam hatinya muncul sesuatu yang janggal. Teksturnya bukan seperti daging sapi yang ia kenal. Ada aroma samar yang asing, bau anyir yang lembut tapi menusuk. Ia menelan dengan susah payah, meneguk es teh manis berulang kali untuk menghapus rasa aneh di lidahnya. Sementara itu, di balik uap dapur, Burini tampak sibuk seperti biasa. Tangannya lincah menyendok kuah, menaburkan daun bawang, dan menyerahkan mangkuk kepada pelanggan. Senyumnya tetap sama ramah, tapi menyimpan letih. Tak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenang itu, ada kegelisahan yang tak pernah reda. Beberapa pelanggan lama pernah berbisik-bisik tentang warung itu. Mereka heran, bagaimana mungkin Burini yang tubuhnya kecil, sanggup memasak ratusan mangkuk soto setiap hari sendirian. Tak pernah ada tukang antar daging datang pagi-pagi. Tak pernah terlihat ia berbelanja di pasar Oro-Oro Dowo. Namun setiap hari, bahan selalu cukup, dan rasa sotonya tak pernah berubah. Burini itu hebat, kata seorang pelanggan. Hebat atau ada rahasianya? Sahut yang lain setengah bercanda. Mereka tertawa, tapi tawa itu menggantung aneh di udara. Di rumahnya yang menempel langsung dengan warung, Arga baru saja pulang sekolah. Anak itu membuka tasnya, menatap sebentar ke arah dapur yang terkunci. Setiap kali ia mencoba membantu, ibunya selalu melarang. Jangan masuk, nak. Ibu bisa sendiri, kata Burini tegas, tanpa menoleh. Arga menunduk. Ia tak mengerti mengapa ibunya begitu menjaga dapur itu, seolah ada sesuatu yang harus disembunyikan. Malam-malam ketika ia terbangun, ia sering mendengar suara aneh, seperti air mengalir deras, benda berat diseret, kadang bunyi pisau beradu. Tapi ketika ia bertanya, Burini hanya menjawab singkat,
Ibu lagi bersih-bersih, tidur sana. Sementara warga sekitar mulai berbisik. Kenapa lampu dapurnya selalu nyala sampai tengah malam? Dan Mak Sari, tetangga tua yang tinggal di sebelah, sering berkata lirih sambil menatap langit. Kalau bukan karena rasa sotonya enak, mungkin orang-orang sudah takut makan di sana. Hari berlalu, kabut pagi datang dan pergi. Warung Lestari Rasa tetap ramai seperti biasa. Tapi bagi Dimas, setiap kali ia menyentuh mangkuk soto itu, rasa di lidahnya seperti membawa tanya yang makin dalam. Sebenarnya, daging apa yang disajikan Bu Rini? Sepekan berlalu sejak pagi itu, namun rasa aneh dari potongan kaki sapi di mangkuk soto masih melekat di lidah Dimas. Setiap kali ia mencoba melupakannya, kenangan itu justru makin jelas. Kelembekan yang tak wajar, aroma samar yang menempel di hidung, dan tatapan mata Bu Rini di balik kepulan uap dingin, tapi ada sesuatu yang bersembunyi di sana. Suatu sore, Dimas duduk di kantin kampus bersama Raffi. Mereka berdua sama-sama diam lama. Sebelum akhirnya Dimas membuka suara. Raff, kamu perhatiin gak? Rasa daging di warung Bu Rini itu aneh. Raffi menatapnya ragu. Aneh gimana? Aku sih ngerasa cuma agak beda. Tapi mungkin karena bumbunya. Dimas menggeleng pelan. Bukan, ini bukan soal bumbu. Teksturnya seperti daging yang terlalu lembek. Tapi bukan karena dimasak lama. Aku pernah bantu paman di peternakan. Daging sapi segar nggak begitu. Raffi menatap serius, tapi masih menahan tawa kecil. Kamu ini terlalu banyak nonton film horor, Mas Dimas. Bukan, Raff. Dimas menunduk, suaranya pelan. Aku cuma merasa ada yang nggak beres. Percakapan itu berhenti di sana, tapi benih rasa ingin tahu sudah tumbuh di kepala Raffi. Beberapa hari kemudian, ketika jadwal kuliahnya kosong, ia memutuskan ikut Dimas makan di warung itu lagi, untuk memastikan sendiri. Pagi itu kabut lebih tebal dari biasanya. Warung Lestari Rasa sudah ramai. Bau kaldu dan serai bercampur dengan udara dingin. Bu Rini, seperti biasa, tersenyum tipis di balik panci besar. Tangannya cekatan, tapi wajahnya tampak lebih pucat. Di bawah matanya ada lingkar gelap, seperti kurang tidur. Mereka duduk di meja yang sama seperti dulu. Mangkuk soto datang, mengepul. Raffi menatap daging di dalamnya dengan teliti. Ia mengangkat sepotong kecil, mengamati seratnya. Dari pelatihan kedokteran yang ia jalani, ia tahu sedikit tentang anatomi otot. Dan saat itu juga, ia merasakan sesuatu yang membuat darahnya dingin. Serat daging itu tidak tampak seperti serat sapi. Terlalu halus, terlalu lentur. Dim, bisiknya pelan. Aku nggak tahu pasti. Tapi aku yakin ini bukan daging sapi biasa. Dimas menatapnya. Mata mereka saling bertemu. Di dalamnya ada rasa takut yang sama. Setelah itu, mereka tak bicara lagi. Mereka hanya makan pelan-pelan, mencoba terlihat biasa. Tapi pikiran mereka sudah jauh berlari menuju hal-hal yang tak seharusnya dipikirkan. Malamnya, hujan turun deras. Di gang kecil belakang warung, Mak Sari terbangun karena suara keras. Dari balik jendela, ia melihat cahaya lampu senter menari di dapur Bu Rini. Lalu terdengar suara benda berat diseret di lantai. Ia menelan ludah. Tubuhnya bergetar. Ya Allah, apalagi itu? Bisiknya. Tapi ia tak berani keluar. Hanya memeluk selimut dan menutup telinga. Keesokan paginya, kabar mulai menyebar. Beberapa pedagang di pasar Oro-Oro-Dowo mulai membicarakan hal yang sama. Bu Rini tak pernah lagi membeli kaki sapi di pasar. Pak Yanto, penjual daging yang sudah 20 tahun berjualan di sana, merasa curiga. Warungnya ramai tiap hari, tapi nggak pernah kelihatan belanja. Itu dagingnya dari mana? Katanya keras di antara kerumunan pedagang. Desas-desus itu makin hari makin kencang. Ada yang bilang Bu Rini punya langganan di rumah potong hewan besar di luar kota. Ada yang menuduh ia membeli daging ilegal untuk menekan biaya. Tapi tak satu pun yang bisa membuktikan. Di sisi lain, Arga mulai memperhatikan perubahan ibunya. Bu Rini kini sering melamun di dapur, menatap kosong ke panci besar yang sedang mendidih. Kadang tangannya gemetar ketika menabur garam. Malam-malam ia menangis diam-diam. Sementara Arga pura-pura tidur di kamar sebelah. Suatu malam, Arga memberanikan diri. Ia mengetuk pintu dapur yang selalu terkunci itu. Bu, aku bantu ya. Jangan. Suara Bu Rini terdengar keras, nyaris menjerit. Kamu tidur saja nak. Arga terdiam.
Dari celah pintu, ia melihat mata ibunya berkaca-kaca. Ada sesuatu di sana campuran ketakutan dan rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya, Dimas dan Raffi memutuskan menyelidiki lebih jauh. Mereka pergi ke pasar Oro-Orodowo, menanyakan tentang pasokan daging Burini. Semua pedagang memberi jawaban sama. Tak pernah ada transaksi atas nama itu. Sore menjelang, langit malang berubah gelap. Di ujung pasar, Raffi berdiri diam. Kalau benar dia nggak pernah beli daging di sini, artinya ada sumber lain. Dan kalau sumber itu nggak resmi, kita harus cari tahu siapa mereka, sambung Dimas. Malam itu mereka berdua kembali ke warung Lestari Rasa, tapi bukan untuk makan. Dari kejauhan, mereka bersembunyi di balik pohon dekat gang. Hujan rintik turun, udara dingin menusuk. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika sebuah pikap putih berhenti di depan warung. Dua pria turun, mengangkat kotak besar berwarna putih styrofoam tebal yang dililit lakban. Mereka membawanya masuk tanpa banyak bicara. Burini menunggu di pintu, menandatangani selembar kertas, lalu menutup pintu rapat-rapat. Dimas menahan napas. Raffi mengeluarkan ponsel dan mengambil gambar dari jauh. Ini dia, Dim, bisiknya. Bukti pertama. Beberapa menit kemudian, pikap itu pergi tanpa suara. Lampu dapur kembali menyala terang, dan bayangan Burini tampak bergerak di balik tirai membungkuk, mengangkat sesuatu, lalu diam lama seolah memandangi sesuatu yang berat. Raffi menatap langit malam yang mendung. Kalau dugaan kita benar, katanya pelan. Dimas memotong, suaranya serak. Maka kita sedang melihat sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekadar daging ilegal. Malam itu, hujan makin deras. Dua pemuda itu berlari kecil meninggalkan tempat itu, membawa satu foto kabur dan 1000 pertanyaan yang tak ingin mereka jawab. Pagi di Malang datang perlahan, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Dimas duduk di depan kamar kosnya, menatap layar ponsel yang masih menampilkan foto kabur dari malam sebelumnya. Dua pria bertubuh besar, satu kotak styrofoam putih, dan sosok Burini berdiri di pintu dengan wajah tegang. Ia memutar foto itu berulang kali. Hatinya gelisah. Ada bagian dirinya yang ingin percaya bahwa itu semua hanya kebetulan, mungkin memang pasokan dari rumah potong hewan biasa. Tapi sesuatu di matanya Burini, dalam sorot lelah dan takut itu, membuatnya yakin ada rahasia besar yang disembunyikan. Raffi datang membawa 2 gelas kopi. Seharian kamu nggak ngomong, Dim? Masih mikirin warung itu? Dimas mengangguk pelan. Aku nggak bisa berhenti kepikiran. Semalam aku nggak bisa tidur. Suara kotak itu masih terngiang di kepala. Raffi menarik napas panjang. Kalau memang kamu yakin, kita nggak bisa cuma diam. Tapi ingat, ini bukan urusan kecil. Kita harus hati-hati. Mereka berdua duduk lama. Angin pagi meniup tirai tipis, membawa bau hujan dan kecemasan yang menggantung. Akhirnya, Dimas mengeluarkan keputusan yang sudah ia pikirkan semalaman. Kita lapor ke polisi. Raffi menatapnya tajam. Serius? Serius, jawab Dimas mantap. Aku tahu kedengarannya gila. Tapi kalau kita cuma diam, bisa jadi ada sesuatu yang lebih parah sedang terjadi di balik warung itu. Siang harinya, mereka menuju Polresta Malang, membawa cetakan foto dan catatan kecil berisi tanggal, serta waktu pengiriman yang mereka lihat. Di ruang tamu unit kriminal, seorang petugas muda menerima mereka dengan wajah heran. Jadi kalian mau melapor tentang daging aneh di warung soto? Tanyanya, menahan senyum. Dimas menelan ludah. Iya Pak, kami tahu ini kedengarannya aneh, tapi kami punya alasan kuat. Dan ini buktinya. Petugas itu membaca laporan singkat yang mereka tulis. Awalnya tampak ragu, namun ketika melihat foto dan mendengar penjelasan Raffi yang menggunakan istilah anatomi, wajahnya berubah lebih serius. Baik, saya catat dulu laporan kalian. Nanti saya teruskan ke atasan. 2 hari kemudian, laporan itu sampai di meja Kompol Bayu Ardian, seorang penyidik yang dikenal tenang namun tegas. Saat pertama membaca laporan mahasiswa itu, ia mengernyitkan dahi. Warung soto, gumamnya pelan. Kalau cuma soal daging palsu, mestinya kasus ini diserahkan ke Dinas Pangan. Tapi, ada yang janggal. Ia memperhatikan catatan kecil tentang pengiriman malam hari, tentang bau anyir, dan ekspresi ketakutan di wajah Burini yang tertulis dalam laporan. Nalurinya, setelah bertahun-tahun menangani kasus kriminal, mengatakan ada sesuatu yang tidak biasa di balik warung kecil itu. Malam itu juga,
Kompol Bayu memutuskan memulai pengawasan diam-diam. Ia mengirim 2 anggotanya untuk berpura-pura menjadi pelanggan, mencicipi soto Burini, dan mengamati gerak-geriknya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di Jalan Veteran. Warung Lestari Rasa tetap ramai. Burini menyajikan soto dengan tangan gemetar tapi senyum tetap terpasang. Tidak ada yang tahu bahwa di luar, beberapa pasang mata sedang mengawasinya. Di seberang jalan, seorang anggota kepolisian duduk di warung kopi, mencatat setiap aktivitas. Pagi, siang, malam. Ia melihat hal-hal yang tampak biasa tapi terasa janggal. Burini selalu menutup rapat dapur setiap selesai berjualan. Tak pernah ada suara orang lain di dalam, tapi kadang lampu tetap menyala sampai dini hari. Sementara itu, Dimas dan Raffi terus dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan. Mereka bekerja sama penuh, walau rasa takut mulai menghantui. Raffi bahkan sempat berkata, "Kalau kita salah, kita bisa dituntut, Dim. Tapi kalau kita benar, kita bisa menyelamatkan orang," jawab Dimas lirih. Malam ketiga pengawasan, sebuah peristiwa kecil hampir luput dari perhatian. Sekitar pukul 2 dini hari, mobil pikap putih yang sama berhenti di depan warung. 2 pria turun, menurunkan kotak styrofoam besar seperti yang terlihat di foto Dimas. Semuanya terekam jelas, lewat kamera jarak jauh tim pengintai. Burini keluar dari dalam, memakai jaket tebal dan kerudung hitam. Ia menandatangani selembar kertas, berbicara sebentar dengan salah satu pria, lalu membuka pintu warung dan membiarkan mereka masuk. Tak lama kemudian, lampu dapur menyala terang. Kompol Bayu, yang memantau dari mobil tak jauh dari sana, langsung mencatat waktu kejadian. Ia menatap layar kamera, wajahnya tegang. "Besok pagi, kita siapkan penggeledahan," katanya pelan. Suaranya nyaris tenggelam di antara deru hujan malam. Sementara itu di rumahnya, Burini duduk di kursi tua, menatap selembar foto keluarganya yang mulai pudar. Ia menyentuh wajah Arga di foto itu. Matanya basah. "Ibu cuma ingin kamu bisa sekolah tinggi, Nak," bisiknya pelan. Tapi air matanya jatuh, satu demi satu. Di luar, suara petir bergemuruh, dan ia menatap dapur dengan pandangan kosong. Arga yang terbangun mendengar suara isak ibunya, tapi tak berani keluar kamar. Ia hanya mendengar langkah kaki pelan menuju dapur, lalu bunyi kunci berputar. Di balik pintu itu, rahasia kelam semakin menebal, dan malam itu menjadi malam terakhir sebelum semuanya berubah selamanya. Pagi di Jalan Veteran terasa lebih berat dari biasanya. Langit tampak kelabu, seperti menyimpan rahasia yang enggan terbuka. Hujan semalam masih meninggalkan genangan di depan warung kecil itu. Papan nama Lestari Rasa bergoyang pelan diterpa angin, dan aroma soto yang biasa mengundang selera, pagi itu tercium agak berbeda terlalu kuat, seperti mencoba menutupi sesuatu. Burini berdiri di belakang panci besar, tangannya gemetar saat menyendok kuah. Beberapa pelanggan sudah datang, sebagian adalah wajah yang sama, pelanggan lama yang setia. Namun di antara mereka, tanpa ia sadari, duduk 2 orang pria berpakaian biasa yang memperhatikan setiap gerakannya. Mereka adalah anggota kepolisian yang menyamar, menjalankan perintah Kompol Bayu. Sementara itu, di ujung jalan, 2 mobil polisi berhenti perlahan. Kompol Bayu menatap jam tangannya, lalu mengangguk kecil. "Waktu sudah tepat. Kita lakukan sekarang, sebelum barang bukti hilang," katanya tegas. Hening sejenak. Hanya suara kendaraan yang lalu lalang dan suara soto yang bergolak di dalam panci. Beberapa warga sekitar mulai curiga ketika melihat beberapa orang berseragam sipil keluar dari mobil dan berjalan cepat menuju warung Burini. Ketika langkah-langkah itu berhenti di depan pintu, Burini mendongak. Ia melihat wajah-wajah asing mendekat, lalu suara tegas terdengar, "Selamat pagi, Bu. Kami dari kepolisian. Kami membawa surat perintah penggeledahan. Mohon kerjasamanya." Sendok di tangan Burini terjatuh. Suara denting logam memecah suasana. Pelanggan yang sedang makan berhenti serempak. Penggeledahan? Ada apa, Pak?" Suaranya bergetar. "Mohon tenang, Bu. Kami hanya menjalankan tugas." Kompol Bayu memberi isyarat. 2 anggota polisi segera menutup area dengan garis pembatas. Pelanggan dipersilakan keluar. Warga mulai berkerumun di luar, berbisik-bisik penasaran. Burini berdiri kaku. Matanya mencari sosok Arga, tapi anak itu masih di sekolah. Ia sendirian menghadapi semuanya. "Bu, tolong buka pintu dapur. Kami akan memeriksa bagian belakang."
Tidak ada apa-apa di sana, Pak. Jawabnya pelan. Buka saya, Bu. Bu Rini menggigit bibir. Wajahnya pucat. Kunci di tangannya bergetar saat dimasukkan ke lubang. Saat pintu kayu itu terbuka, aroma tajam segera menyergap keluar bau anyir yang menusuk, bercampur dengan uap kaldu yang hangat. Beberapa petugas spontan menutup hidung. Kompol Bayu melangkah masuk, senter di tangannya menyorot setiap sudut ruangan. Dapur itu tampak terlalu rapi, terlalu bersih untuk ukuran warung kecil. Semua alat masak tersusun simetris, tapi di pojok ruangan ada sesuatu yang menonjol. Sebuah freezer besar, menempel di dinding, terkunci dengan gembok besi. Bu, ini apa? Tanya salah satu petugas. Itu, untuk menyimpan bahan, Pak. Bahan apa? Daijing. Jawaban itu membuat udara seolah membeku. Kompol Bayu menatap tajam. Buka. Bu Rini menggeleng cepat. Tidak, Pak. Itu bahan khusus, jangan. Namun dua petugas sudah memotongnya. Dengan linggis kecil, mereka memaksa gembok terbuka. Suara logam pecah bergema, lalu pintu freezer perlahan terbuka. Udara dingin berembus keluar, disertai bau amis yang berat. Di dalamnya tampak kantong-kantong plastik putih tertata rapi, ditumpuk berlapis-lapis. Salah satu petugas mengeluarkan sebungkus, membuka sedikit dengan pisau kecil, dan di saat itu juga, waktu seolah berhenti. Potongan daging di dalamnya berwarna gelap, lembek, dan bentuknya tidak menyerupai sapi atau kambing. Ada guratan halus di permukaannya seperti sesuatu yang seharusnya tidak ada di dapur manapun. Ya Allah, gumam salah satu petugas, langkahnya mundur pelan. Kompol Bayu menatap tanpa berkata-kata. Ia hanya menunduk, menahan mual. Bu Rini jatuh berlutut. Air matanya menetes di lantai dingin. Saya tidak punya pilihan, Pak. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Petugas lain segera menutup freezer dan memasang segel. Semua prosedur dilakukan cepat, hati-hati. Di luar, warga yang mendengar kabar mulai berkumpul lebih banyak. Beberapa berteriak histeris, sebagian menangis karena tak percaya. Ketika garis polisi terpasang di depan warung, suasana berubah seperti adegan mimpi buruk. Warung Bu Rini digerebek. Katanya ada daging manusia di sana. Bisik-bisik itu menyebar secepat angin. Orang-orang berlarian menuju lokasi, tapi dijaga ketat oleh aparat. Kompol Bayu berdiri di depan pintu, menatap ke arah kerumunan dengan wajah serius. Tolong tenang semua. Jangan buat kesimpulan dulu. Kami akan bawa barang bukti untuk diperiksa. Namun Bu Rini tak lagi mendengar apa-apa. Di matanya, dunia seperti buram. Ia melihat semua kerja kerasnya, semua pagi dan malam di depan panci soto, kini hancur begitu saja. Ia teringat wajah Arga anaknya yang akan pulang dan takkan pernah melihat ibunya sama lagi. Saya cuma ingin bayar utang. Saya cuma ingin warung ini tetap hidup. Isaknya. Kompol Bayu menatapnya dalam diam, lalu berkata pelan. Tapi Bu, yang hidup dari ketakutan dan kebohongan, akhirnya selalu jadi mayat yang berdiri. Bu Rini menunduk. Tangisnya pecah di antara suara sirene yang mulai terdengar mendekat. Di kejauhan, warga masih berdesak ingin tahu. Langit malang semakin gelap, meski hari baru berjalan separuh. Dan di tengah hiruk pikuk itu, di pojok jalan yang basah oleh hujan semalam, papan kecil bertuliskan, Lestari Rasa, akhirnya jatuh dari gantungannya, menghantam tanah seolah menandai berakhirnya satu kehidupan, dan dimulainya babak baru yang kelam. Sore hari setelah penggerebekan, kota Malang seolah menahan napas. Langit berwarna tembaga, dan kabar tentang warung Lestari Rasa telah menyebar ke setiap sudut jalan. Orang-orang berbicara di pinggir pasar, di angkutan, bahkan di warung kopi. Sebagian tidak percaya, sebagian menolak mendengar lebih jauh. Sementara itu, di dalam ruang dingin kantor Satreskrim Polresta Malang, Bu Rini duduk diam di kursi besi. Tangannya terikat di depan perut, dan di matanya ada tatapan kosong yang sulit dibaca. Di meja depannya, tumpukan berkas sudah siap, foto freezer, hasil uji sementara, dan daftar barang bukti yang disita. Kompol Bayu masuk membawa 2 cangkir teh hangat. Ia meletakkannya di meja, lalu duduk berhadapan dengan perempuan yang dulu dikenal sebagai penjual soto paling ramah di jalan veteran itu. Minum dulu, Bu. Tenangkan diri, katanya pelan. Bu Rini tidak menjawab. Ia hanya memegang cangkir itu, tapi tak meneguknya, jemarinya gemetar. Di luar ruangan, suara langkah polisi hilir mudik terdengar samar,
seolah dunia terus berjalan, sementara hidupnya berhenti di sini. Bu Rini, suara Kompol Bayu lembut tapi tegas. Kami tidak akan memaksa, tapi kami butuh kebenaran. Tolong jelaskan dari mana asal daging itu. Air mata Bu Rini jatuh tanpa suara. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, Pak, bisiknya. Mulailah dari awal, kata Bayu, dari hari pertama barang itu datang. Butuh waktu lama sebelum kata-kata itu keluar. Bu Rini menunduk, suaranya pelan dan pecah-pecah. Semuanya bermula 2 tahun lalu, Pak. Waktu itu warung saya sepi, utang menumpuk, saya hampir kehilangan rumah. Suatu malam, ada 2 orang datang. Mereka bilang bisa bantu saya, asal saya mau pakai bahan yang mereka sediakan. Kompol Bayu menatapnya tajam. Bahan seperti apa? Daging, Pak. Mereka bilang daging sapi kualitas tinggi, langsung dari luar kota. Harganya murah sekali. Awalnya saya menolak, tapi mereka terus datang. Bawa uang muka, bawa janji. Lalu, mereka mulai mengancam. Bagaimana cara mereka mengancam? Mereka bilang kalau saya menolak, saya tidak akan bisa berjualan lagi. Mereka tahu semua tentang saya, bahkan tahu nama anak saya, Arga. Bu Rini menahan isak, suaranya makin parau. Saya takut, Pak. Saya hanya seorang perempuan tua. Saya cuma ingin anak saya bisa terus sekolah. Saya bilang iya, tapi saya tidak tahu kalau yang mereka kirim bukan daging sapi. Ruang interogasi hening. Hanya terdengar suara kipas angin berdecit pelan. Kompol Bayu menunduk sebentar, mencatat sesuatu di buku kecil. Jadi, Ibu tahu sejak kapan kalau daging itu bukan sapi? Bu Rini menarik napas panjang. Pertama kali saya masak, saya langsung tahu, Pak. Baunya lain, tapi pelanggan tetap bilang enak. Mereka memuji, bilang soto saya lembut. Saya ingin berhenti, tapi tiap kali saya bilang begitu, malamnya selalu ada yang mengawasi dari luar rumah. Kadang kaca jendela dilempar batu kecil. Saya tidak berani melapor. Kompol Bayu memandangnya lama. Dalam sorot matanya, ada rasa iba yang tertahan. Ia sudah lama bertugas, tapi jarang melihat seseorang berbicara dengan ketakutan seperti itu, ketakutan yang tumbuh dari rasa bersalah dan teror yang menua bersama waktu. Di luar ruangan, Raffi dan Dimas menunggu. Mereka dipanggil lagi untuk memberi keterangan tambahan. Dari kursi panjang di lorong, Dimas bisa melihat sekilas Bu Rini di balik kaca buram. Ia tampak seperti bayangan dari dirinya sendiri. Bukan lagi ibu penjual soto yang gesit dan hangat, tapi sosok rapuh yang terbungkus penyesalan. Raffi menepuk bahunya. Kamu lihat, Dim, ternyata kita nggak salah. Tapi kenapa rasanya malah nggak lega? Dimas menunduk. Karena kebenaran kadang terlalu menyakitkan, Raf. Kita cuma pengen tahu, tapi ternyata yang kita buka malah menghancurkan hidup orang. Kompol Bayu keluar dari ruangan. Wajahnya letih. Terima kasih, kalian sudah membantu. Tapi ini baru permulaan. Masih banyak yang harus diungkap. Malamnya, Bu Rini ditempatkan di sel khusus untuk sementara. Ia duduk bersandar di dinding dingin, matanya menatap kosong. Dalam hatinya, ia berbicara dengan seseorang yang tak ada di sana. Maafkan Ibu Arga. Ibu cuma ingin kamu bahagia. Ia teringat semua malam panjang ketika ia memasak sendirian. Bau anyir yang tak hilang meski dicuci berkali-kali. Bayangan wajah laki-laki bertopeng yang menyerahkan kotak itu di depan warung. Dan suara mereka yang datar tapi menakutkan. Masak saja, Bu. Tutup mata. Hidup Ibu aman kalau Ibu diam. Kata-kata itu kini bergaung di kepalanya, seperti doa yang salah ucap. Di luar sel, Kompol Bayu berdiri diam menatap jendela kecil yang memperlihatkan siluet perempuan itu. Ia tahu, di balik kejahatan yang mengerikan ini, seringkali terselip kisah manusia yang kalah oleh ketakutan. Ia menulis catatan di bukunya. Motif bukan hanya uang, tapi juga ancaman, rasa takut, dan kesepian yang membuat seseorang menyerah pada kegelapan. Dan malam itu, ketika lampu kantor polisi dimatikan satu persatu, Bu Rini masih terjaga. Di antara rasa bersalah dan rasa lega karena rahasianya akhirnya terbuka, ia hanya ingin satu hal agar anaknya tak pernah tahu semua ini. Ia menutup mata, membiarkan air mata jatuh, lalu berbisik dalam hati, andai waktu bisa diputar, aku lebih baik kelaparan, daripada memberi makan orang dengan dosa. Hujan turun lagi malam itu di kota Malang, seolah langit ikut menangis bersama rahasia yang baru terbuka. Jalan veteran kini sepi,
Garis polisi masih terpasang di depan warung Lestari Rasa yang sudah tertutup rapat. Aroma soto yang dulu akrab, kini berganti bau lembab dari dapur yang disegel. Di kantor polisi, penyelidikan masih berlanjut. Kompol Bayu dan timnya menyusun potongan-potongan bukti yang mereka temukan dari penggerebekan. Di papan tulis besar, terpasang foto-foto, freezer besar, kotak styrofoam, serta catatan kecil dengan huruf-huruf samar yang ditemukan di laci Bu Rini. "Lihat ini," kata Bayu sambil menunjuk selembar kertas lusuh. Di sana tertulis, "Pengiriman setiap Rabu dan Sabtu malam." Dari Lembayung. Nama itu, Lembayung terdengar seperti nama senja, indah tapi menyimpan misteri. Namun bagi polisi, itu adalah petunjuk pertama menuju jaringan pemasok daging gelap. "Lembayung ini siapa?" tanya salah satu anggota tim. Bayu menggeleng pelan. "Belum tahu. Tapi kita pernah dengar nama itu di laporan lama. Kelompok yang bergerak di bawah tanah, mengelola pasokan makanan murah tanpa izin resmi. Sepertinya sekarang mereka main lebih jauh." Ia memandangi peta di dinding. Ada garis-garis merah yang menghubungkan Malang, Surabaya, dan beberapa kota kecil lain di Jawa Timur. Di beberapa titik, tertulis nama warung yang pernah dilaporkan menjual makanan dengan rasa aneh namun tak pernah terbukti salah. "Mungkin Lembayung sudah lama bekerja di balik semua itu," gumamnya. Sementara itu, Bu Rini masih berada di ruang tahanan sementara. Tubuhnya tampak semakin kurus. Di tangannya, ia menggenggam selembar surat lusuh, surat yang ia tulis dengan pensil tumpul untuk anaknya, Arga. "Nak, kalau kamu baca ini suatu hari nanti, maafkan ibu. Ibu cuma ingin kamu tidak kelaparan seperti dulu. Ibu pikir uang bisa menebus semuanya. Tapi ternyata, uang malah mencuri hati ibu sedikit demi sedikit." Ia berhenti menulis. Matanya menatap dinding abu-abu di depannya. Suara hujan di luar terdengar seperti bisikan masa lalu malam pertama, ketika dua pria bertopeng datang membawa kotak dingin, dan bagaimana ia gemetar saat membukanya. Ia masih ingat bau tajam yang menembus udara, dan salah satu pria itu berkata datar, "Kalau mau bertahan hidup, jangan tanya dari mana asalnya." Sejak malam itu, hidupnya berubah selamanya. Keesokan harinya, Kompol Bayu mendatangi sel Bu Rini. Ia membawa beberapa foto dan dokumen baru hasil penyelidikan. "Bu Rini, kami menemukan catatan pengiriman dengan tanda tangan seseorang bernama Raden Mahendra. Apakah ibu mengenal nama ini?" Bu Rini mengerutkan dahi. "Mahendra? Ya, itu salah satu dari mereka. Dia yang pertama kali datang ke warung saya. Tapi saya tak tahu siapa dia sebenarnya. Setiap kali datang, dia selalu pakai masker dan sarung tangan. Suaranya berat, seperti orang yang terbiasa memerintah." Bayu mencatat dengan cepat. "Apakah dia yang memberi ibu ancaman?" "Iya, Pak. Waktu saya bilang ingin berhenti, dia datang tengah malam. Dia bawa pisau dapur saya sendiri, menancapkannya di meja dan bilang, 'Kalau ibu berhenti, kami cari bahan pengganti.' Ibu tahu artinya." Suara Bu Rini bergetar. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. "Saya takut, Pak. Saya tidak punya siapa-siapa lagi selain Arga." Bayu menatapnya lama. Dalam hatinya, ia tahu ketakutan adalah senjata paling kuat yang bisa membuat orang biasa menjadi pelaku dosa tanpa sadar. Sore itu, tim penyidik berhasil melacak salah satu alamat pengiriman dari catatan Bu Rini. Sebuah gudang tua di pinggiran kota Singosari, sekitar 20 menit dari Malang. Tempat itu tampak seperti bangunan kosong, tapi ketika polisi mendekat, aroma amis dan suara generator terdengar samar. Dengan perintah resmi, mereka masuk perlahan. Di dalamnya, mereka menemukan beberapa freezer besar serupa dengan yang ada di warung Bu Rini, tapi dalam jumlah jauh lebih banyak. Ada label bertuliskan nama-nama warung kecil di berbagai kota Blitar, Kediri, Pasuruan. Bayu berdiri di tengah ruangan, menatap pemandangan itu dengan wajah menegang. Ya Tuhan, ini sudah berjalan lama. Di salah satu dinding, terpampang catatan tangan bertuliskan, "Distribusi melalui Lembayung. Jangan sebut nama." Sementara di sudut ruangan, mereka menemukan sebuah amplop besar berisi uang tunai dan daftar pembayaran bulanan, termasuk nama Bu Rini di dalamnya. Berarti dia memang bagian dari jaringan ini, meski mungkin dipaksa, ujar seorang anggota. Bayu mengangguk pelan. Kita tidak mencari kambing hitam, kita mencari akar kejahatannya. Berita tentang penggerebekan gudang itu segera menyebar. Warga Malang gempar untuk kedua kalinya. Banyak yang tak percaya bahwa di balik hidangan murah dan lezat,
tersembunyi perdagangan gelap yang tak terbayangkan. Raffi dan Dimas datang ke kantor polisi sore itu. Mereka melihat dari jauh Bu Rini dibawa keluar dari ruang interogasi menuju sel tahanan. Wajahnya tertunduk, rambutnya berantakan, tapi langkahnya tenang, seolah semua beban sudah tak bisa lagi ia lawan. "Raf," bisik Dimas, "lihat matanya. Seperti orang yang sudah berdamai dengan neraka." Raffi menatap diam-diam, lalu berkata pelan, "Kadang, orang jahat bukan karena ingin jahat. Mereka hanya kalah dalam pertempuran dengan hidupnya sendiri." Malam itu, Kompol Bayu menulis laporan terakhir di meja kerjanya. Hujan masih turun di luar jendela. Kasus ini membuka kenyataan pahit bahwa kejahatan bisa lahir dari dapur kecil, dari tangan yang hanya ingin bertahan hidup. Tapi di baliknya, selalu ada bayangan besar dan bayangan itu bernama Lembayung. Ia menutup berkas dengan napas berat. Di kejauhan, suara azan Isya bergema lembut dari masjid tua. Dan di sel dingin di lantai bawah, Bu Rini berdoa dalam tangis yang lirih, memohon satu hal yang sederhana. "Semoga anakku tak pernah lapar karena dosa ibunya." Langit malang pagi itu berwarna kelabu muda. Hujan semalam meninggalkan titik-titik air di jendela sekolah menengah tempat Arga belajar. Ia sedang menyalin catatan fisika ketika seorang guru memanggilnya keluar kelas. "Arga, ada yang ingin bertemu kamu di kantor guru," katanya pelan. Suaranya seperti ragu. Anak itu berjalan pelan. Langkahnya berat tanpa tahu apa yang menantinya. Di depan ruang guru, dua polisi berpakaian sipil berdiri. Salah satunya memperkenalkan diri dengan wajah serius. "Kamu Arya Prasetyo?" "Iya Pak." "Maaf Nak, kami dari kepolisian. Kami ingin bicara sebentar tentang ibumu." Darah Arga seakan berhenti mengalir. Ia mencoba membaca ekspresi mereka, tapi yang ia lihat hanyalah kesedihan yang ditahan. Beberapa jam kemudian, Arga duduk di ruang kecil kantor polisi. Di hadapannya, Kompol Bayu mencoba berbicara selembut mungkin. "Ibumu, Bu Rini, sedang dalam pemeriksaan Nak. Kami tahu ini berat, tapi ibu kamu terlibat dalam kasus yang sedang kami tangani." "Kasus apa Pak?" Suara Arga gemetar. Bayu terdiam sejenak. Ia tidak bisa mengatakan semuanya secara langsung. Ia tahu kalimat apapun akan menjadi luka seumur hidup bagi anak itu. "Ibumu tidak sepenuhnya bersalah, Arga. Ada orang-orang yang memanfaatkan ketakutan dan kesulitannya. Tapi sekarang semuanya sudah di tangan kami. Ibumu aman." Arga menatap kosong. "Aman? Tapi kenapa orang-orang di luar sana bilang ibu saya?" Suara anak itu pecah di ujung kalimat. Ia menunduk. Kedua tangannya mengepal di pangkuan. Bayu menatapnya lama. Dalam hatinya, ia ingin memeluk anak itu. Tapi sebagai aparat, ia hanya bisa berkata, "Yang penting sekarang kamu kuat. Jangan dengarkan gosip orang. Ingat, ibumu tetap ibu yang berjuang buat kamu." Sore itu, setelah pemeriksaan singkat, Bayu memutuskan mempertemukan Arga dengan Bu Rini untuk pertama kalinya sejak penggerebekan. Pertemuan itu berlangsung di ruang kecil di lantai bawah. Bu Rini duduk di balik meja, mengenakan pakaian tahanan warna hijau. Rambutnya tergerai, wajahnya pucat tapi matanya berbinar ketika melihat anaknya. "Arga," suaranya nyaris tak keluar. Anak itu berdiri terpaku. Di kepalanya berputar semua kenangan pagi-pagi membantu ibunya mengangkat panci, aroma kuah soto, tawa kecil di dapur. Kini semua itu seperti mimpi yang retak. "Ibu, mereka bilang ibu melakukan sesuatu. Ibu bohong ya?" Bu Rini menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh deras. "Maafkan ibu Nak, ibu salah. Ibu ingin kamu sekolah tinggi. Ibu takut kehilangan rumah. Takut kamu kelaparan." "Tapi kenapa Bu?" "Saya tidak tahu, Arga. Semuanya terjadi begitu cepat. Ibu cuma ingin bertahan." Arga menatap ibunya lama, lalu duduk perlahan di kursi depan meja. "Ibu tahu nggak? Waktu orang-orang bilang hal-hal jelek tentang ibu, aku nggak percaya. Aku pikir mereka jahat. Tapi sekarang aku lihat sendiri." Ia berhenti, menunduk. "Aku nggak marah Bu, cuma sedih. Kenapa ibu nggak cerita dari dulu?" Bu Rini menggenggam tangan anaknya erat-erat. "Kalau ibu cerita, kamu pasti takut. Ibu cuma ingin kamu punya masa depan tanpa rasa malu. Sekarang aku malah malu karena nggak bisa nolong ibu," jawab Arga pelan. Ruang itu sunyi lama. Hanya ada suara isak dan langkah pelan petugas yang berjaga di luar. Kompol Bayu menatap dari balik kaca, matanya ikut berkaca-kaca. Ia tahu, tidak ada keadilan yang bisa menghapus luka seperti ini. Malamnya,
Arga dibawa pulang oleh pamannya, kakak mendiang ayahnya. Di jalan pulang, anak itu memandangi kota Malang yang tampak asing. Semua lampu jalan, toko, dan aroma hujan tiba-tiba membuatnya muak. Sampai di rumah, ia menemukan sebuah amplop di dalam lemari kecil surat yang sudah kusam. Tulisan tangan ibunya yang dikenalnya betul. Ia membukanya dengan tangan gemetar. "Nak, mungkin suatu hari kamu akan tahu kebenarannya. Kalau hari itu tiba, jangan benci ibu. Ibu tidak kuat, tapi ibu juga tidak berhenti mencintaimu. Jangan jadi seperti ibu yang memilih diam karena takut. Kalau kamu lihat ketidakadilan, bicaralah, meski suaramu gemetar, karena diam itu dosa yang paling sunyi." Surat itu membuat Arga menangis keras untuk pertama kalinya. Ia memeluk kertas itu seperti memeluk ibunya sendiri. Di luar, suara azan maghrib bergema lembut, seolah langit ikut menenangkan hatinya yang porak-poranda. Sementara itu di kantor polisi, Kompol Bayu menatap layar laptop yang menampilkan hasil penyelidikan terbaru. Nama-nama anggota kelompok Lembayung mulai teridentifikasi. Beberapa di antaranya adalah pengusaha restoran besar, sebagian lagi mantan pegawai rumah potong hewan yang dipecat. "Ini bukan cuma soal satu warung," katanya kepada bawahannya. "Ini jaringan besar, dan Bu Rini hanyalah korban pertama yang kita temukan." Di luar, hujan turun lagi. Bayu memandang langit dari jendela. "Lembayung," gumamnya. "Senja yang indah, tapi ternyata menutup malam yang sangat gelap." Pada malam yang sama, Arga menyalakan lilin kecil di teras rumah. Ia memandang ke arah jalan sepi, di mana dulu ibunya biasa berdiri, melambai pada pelanggan. "Ibu," bisiknya lirih. "Aku janji, aku akan hidup jujur. Aku akan jadi orang yang berani." Lilin itu berkedip ditiup angin, lalu padam. Tapi dalam hati Arga, cahaya kecil itu justru menyala lebih terang cahaya harapan dari seorang anak yang lahir dari kesalahan ibunya sendiri. Beberapa hari setelah pertemuan antara Arga dan ibunya, suasana kota Malang kembali berjalan seperti biasa. Namun di dalam kantor Satreskrim Polresta, ruangan penyidik tak pernah sepi. Kasus warung soto Lestari Rasa kini berkembang menjadi penyelidikan besar. Di dinding ruangan, Kompol Bayu menatap peta besar yang ditandai dengan puluhan pin merah kota-kota di Jawa Timur yang ternyata memiliki pola serupa, warung kecil, penjual yang tertutup, dan pengiriman bahan makanan di tengah malam tanpa catatan resmi. Semua pin itu dihubungkan garis hitam yang berujung pada satu nama, Lembayung. Bayu menyandarkan tubuh di kursi, menatap rekan-rekannya. Mereka bukan sekadar pemasok gelap. Ini jaringan terorganisir. Ada pihak yang memanfaatkan warung-warung rakyat untuk mencuci uang hasil kejahatan lain. "Apakah Bu Rini tahu semua ini, Pak?" tanya salah satu penyidik muda. Bayu menggeleng pelan. "Tidak, dia hanya pion kecil. Orang-orang seperti Bu Rini adalah wajah yang mereka pakai untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih besar." Sore itu, tim penyidik menemukan petunjuk penting dari catatan keuangan yang disita dari gudang di Singosari. Di sana tercantum kode transaksi berulang dengan inisial RM dan SL Corp. Nama itu membuat Bayu mengingat sesuatu. Ia membuka kembali arsip lama, menemukan laporan 4 tahun silam tentang perusahaan daging beku yang ditutup karena pelanggaran izin impor. Pemiliknya, Raden Mahendra, nama yang disebut Bu Rini dalam pengakuannya. Jadi benar, dia bukan orang kecil, gumam Bayu. Dia masih beroperasi lewat jaringan bawah tanah. Malam itu, Bayu memimpin tim kecil menuju Surabaya, tempat di mana alamat kantor lama Mahendra terdaftar. Bangunan itu sudah tak beroperasi, tapi di sana mereka menemukan kantor kecil dengan papan bertuliskan Lembayung Foods Distributor. Lembayung. Bayu mengulang nama itu pelan. Mereka bersembunyi di balik nama yang indah. Saat penggerebekan kecil dilakukan, kantor itu tampak kosong. Hanya ada komputer tua dan beberapa berkas pesanan. Namun dari komputer itulah, mereka menemukan data pengiriman rahasia ke berbagai kota termasuk Malang, Blitar, dan Pasuruan. Salah satu file berjudul Proyek Rasa, berisi daftar warung yang berpotensi menjadi mitra distribusi. Di situ, nama Bu Rini tertulis di urutan ketiga. Bayu menatap layar itu dengan tatapan getir. Mereka memilih orang-orang yang kesulitan ekonomi, perempuan janda, pedagang kecil, orang-orang yang tak akan dicurigai. Di pojok ruangan, seorang petugas mengangkat amplop lusuh dari laci meja. Di dalamnya ada foto beberapa orang pria, semuanya menggunakan masker hitam, tapi satu wajah tampak setengah terlihat. Bayu memperbesar foto itu.
Mahendra, gumamnya pelan. Akhirnya aku menemukanmu. Sementara penyelidikan berjalan, Arga hidup di bawah pengawasan keluarga pamannya. Ia jarang keluar rumah. Setiap kali lewat di depan warung ibunya yang kini kosong, hatinya serasa diremas. Suatu sore, Dimas dan Raffi datang menjenguk. Mereka membawa buku dan makanan kecil. "Gimana kabarmu, Ga?" tanya Raffi haci-haci. Arga tersenyum tipis. "Masih sama. Aku cuma kangen ibu." Dimas menatapnya. "Kamu tahu, ibumu itu kuat sekali. Kalau dia nggak berani ngelapor, mungkin sampai sekarang kita semua masih nggak tahu kebenaran ini." Arga diam. Ia memegang surat ibunya yang sudah lusuh, yang selalu ia simpan di saku baju. "Aku cuma pengen bisa bilang ke ibu, aku nggak marah. Aku cuma mau dia tahu kalau aku ngerti sekarang." Mereka bertiga duduk diam di teras rumah. Hujan sore mulai turun, dan di kejauhan suara azan maghrib terdengar. Bagi Arga, dunia terasa sunyi. Tapi dalam kesunyian itu ada janji yang tumbuh, bahwa ia akan menyalakan cahaya kecil untuk menebus kegelapan ibunya. Kembali ke Surabaya, tim Bayu berhasil menelusuri keberadaan Raden Mahendra. Ia tinggal di rumah mewah di pinggiran kota, tapi jarang terlihat. Saat polisi mengintai selama beberapa malam, mereka menemukan aktivitas mencurigakan. Truk dingin keluar, masuk dengan muatan yang ditutupi dokumen palsu, bertuliskan, bahan pangan beku impor. Bayu memutuskan tidak gegabah. "Kita kumpulkan bukti dulu. Orang seperti dia tidak bisa dijatuhkan hanya dengan asumsi." Namun di tengah penyelidikan, sebuah kabar buruk datang. Salah satu saksi utama pekerja gudang yang sempat diperiksa ditemukan tewas di jalan. Diduga dibungkam. Kasus ini jelas lebih berbahaya dari yang mereka perkirakan. Bayu menatap langit malam dari jendela mobil. Mereka bukan hanya menjual daging, mereka menjual ketakutan. Dan ketakutan itu menular dari orang seperti Burini hingga ke orang-orang yang tak tahu apa-apa. Di sisi lain, Burini di selnya mulai sakit. Tubuhnya lemah, tekanan darah turun karena stres dan kurang makan. Petugas membawa obat setiap pagi, tapi ia lebih sering menatap kosong ke dinding. Suatu malam, ia bermimpi melihat Arga berdiri di depan warung mereka, membawa sepiring soto dan tersenyum. "Bu, ini resep ibu yang asli, yang jujur," katanya dalam mimpi. Burini menangis dalam tidur, memanggil nama anaknya berkali-kali. Ketika pagi datang, Kompol Bayu menyengguk. "Burini, kami sedang mengejar orang-orang yang memaksa ibu. Kami janji, semuanya akan dibuka terang." Burini mengangguk lemah. "Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin satu hal. Kalau nanti mereka tertangkap, tolong jangan sebut nama saya di berita. Saya nggak mau anak saya tambah malu." Bayu terdiam lama. Dalam hatinya ia tahu, perempuan ini bukan penjahat. Ia hanyalah korban dari dunia yang kejam terhadap orang kecil. Sore menjelang malam, tim Bayu menyiapkan operasi besar di Surabaya. Target utama, Raden Mahendra, otak dari kelompok Lembayung. Semua siap. Mobil polisi menyebar di titik strategis. Bayu berdiri di bawah langit jingga, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik awan. "Lembayung," gumamnya. "Akhirnya senja yang kamu sembunyikan akan benar-benar berakhir malam ini." Malam itu, Surabaya tampak sunyi seperti kota yang menahan napas. Langit berwarna kelabu keunguan warna yang oleh orang Jawa sering disebut lembayung senja, tanda peralihan antara terang dan gelap. Di jalan industri pinggiran kota, lampu gudang tua menyala redup. Di dalamnya, beberapa truk pendingin terparkir rapi. Suara mesin diesel berdengung pelan. Kompol Bayu berdiri di balik mobil hitam tanpa tanda dinas, mengenakan rompi pelindung di bawah jaket. Di telinganya, suara interkom berderak pelan. Semua tim sudah di posisi. "Kompol, laporan seorang anggota." Bayu menarik napas dalam. "Ingat, jangan ada suara sebelum saya beri aba-aba. Kita tangkap mereka hidup-hidup." Udara malam lembab. Hujan kecil turun seperti tirai tipis, membasahi rambut dan wajah. Bayu menatap ke arah pintu gudang, di mana dua pria bertubuh besar sedang mengawasi truk yang bersiap berangkat. Di dalam, dari celah jendela, terlihat siluet seseorang berdiri tegap, mengenakan jas hitam. Dialah Raden Mahendra. Di dalam gudang, Mahendra sedang memeriksa berkas. "Pastikan pengiriman ke Pasuruan selesai malam ini," katanya datar kepada bawahannya. Seorang pria menjawab, "Baik, Pak. Tapi saya dengar polisi sudah mulai mencium kasus malang. Mungkin kita harus hentikan dulu." Mahendra menatapnya tajam.
Suaranya turun 1 oktav. Berhenti? Uang tidak pernah berhenti, bodoh. Polisi hanya akan lihat apa yang kita tunjukkan. Tidak ada yang tahu apa isi kotak-kotak itu kecuali kita. Ia menyeringai tipis, lalu meneguk kopi dari cangkir porselen. Selama orang lapar dan butuh makan murah, bisnis kita akan terus hidup. Kalimat itu seperti racun yang mengalir pelan ke udara malam. Tapi di luar, suara langkah sepatu mendekat perlahan. Semua siap. Suara di interkom berbunyi. Kompol Bayu mengangkat tangan. Gerak. Dalam sekejap, puluhan petugas bersenjata mengepung bangunan. Lampu sorot menyala. Suara megafon menggema di udara. Polisi, angkat tangan dan tinggalkan ruangan. Pintu gudang terbuka keras. Mahendra terpaku, wajahnya berubah pucat. Beberapa bawahannya mencoba melarikan diri, tapi segera ditangkap. Sementara Bayu melangkah masuk dengan pistol di tangan. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Raden Mahendra, Anda ditangkap atas tuduhan perdagangan bahan pangan ilegal, pemalsuan dokumen, dan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Mahendra menatapnya tajam, lalu tertawa kecil. Kemanusiaan. Ah, polisi selalu suka memakai kata itu. Kau pikir aku membunuh siapa? Bayu mendekat, menatap lurus ke matanya. Kau tidak perlu membunuh untuk merusak hidup orang, Mahendra. Cukup buat mereka kehilangan nurani. Itu yang kau lakukan. Suasana menjadi tegang. Mahendra menoleh ke kiri kanan, mencari celah untuk kabur. Tapi salah satu petugas sudah memegang borgol di tangan. Tiba-tiba, lampu gudang padam. Suara mesin truk meraung keras. Seseorang berteriak, dan dalam kekacauan itu, Mahendra berlari ke arah pintu belakang. Kejar dia, seru Bayu. Dalam hujan deras, kejaran itu berlangsung di antara deretan kontainer. Kilatan petir sesekali menerangi wajah Mahendra yang panik. Ia tergelincir, jatuh, lalu berdiri lagi sambil menoleh. Bayu, kau tak akan bisa hentikan ini. Lembayung bukan aku saja. Lembayung adalah sistem. Bayu mendekat perlahan. Kalau begitu, kita mulai dari pemimpinnya. Dan dengan satu langkah cepat, ia menjatuhkan Mahendra ke tanah. Borgol mengikat kedua tangannya. Petir menyambar di langit. Suara hujan bercampur napas berat. Mahendra menatapnya dengan mata penuh kebencian. Kau pikir menangkapku bisa hentikan apapun? Bayu menatapnya dingin. Mungkin tidak. Tapi setiap senja pasti punya malam, dan setiap malam pasti berakhir juga. Beberapa jam kemudian, gudang itu berubah menjadi lokasi penyitaan besar. Freezer dan kotak styrofoam diamankan. Sebagian berisi bahan ilegal, sebagian kosong. Dokumen, laptop, dan rekening keuangan disegel sebagai bukti. Bayu duduk di dalam mobil, membuka buku catatannya. Di halaman terakhir, ia menulis, operasi Lembayung berakhir. Tapi akar kejahatan masih panjang. Mungkin kita tidak bisa menghentikan semua gelap, tapi setidaknya kita bisa menyalakan satu lampu kecil. Ia menutup buku itu pelan, menatap langit Surabaya yang mulai terang. Sementara itu di Malang, kabar penangkapan Mahendra sampai ke telinga Burini. Petugas menyampaikan berita itu dengan hati-hati. Ibu, pemimpin kelompok yang memaksa ibu sudah ditangkap, kata salah satu polisi perempuan. Burini terdiam lama. Air matanya menetes tanpa suara. Akhirnya, ya Allah, akhirnya, ia memeluk dirinya sendiri, seperti mencoba meredakan luka yang selama ini mendidih di dalam dada. Bukan karena ibu ingin mereka dihukum, bisiknya, tapi karena mungkin dosa ini bisa berhenti di sini. Malamnya, ia menulis surat lagi untuk Arga. Nak, mungkin ibu tidak akan lama di sini, tapi ibu tenang, karena orang-orang jahat itu sudah ditangkap. Jangan takut menghadapi dunia, meski dunia tidak selalu adil. Ibu ingin kamu hidup tanpa rasa malu dan tanpa kebohongan. Surat itu tak pernah dikirim. Ia hanya menyimpannya di bawah bantal di sel, dengan keyakinan bahwa suatu hari, entah bagaimana, anaknya akan menemukannya. Di luar sana, fajar mulai naik perlahan. Langit keemasan perlahan menyingkirkan warna ungu gelap. Bagi Kompol Bayu, senja Lembayung akhirnya berakhir. Bagi Burini, hari baru mungkin tidak menghapus masa lalu, tapi setidaknya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia bisa menatap matahari tanpa rasa takut. Dan bagi Arga, di rumah kecil yang mulai sepi, sinar pagi menembus jendela, jatuh di atas surat lama ibunya di meja. Ia membacanya sekali lagi, lalu menatap langit dengan mata yang berair. Ibu, bisiknya,
Akhirnya semua selesai. Tapi aku akan terus hidup membawa namamu dengan cara yang lebih benar. Pagi itu, Malang kembali ramai. Tapi bukan karena hiruk-pikuk pasar, melainkan karena berita besar yang terpampang di setiap layar televisi dan halaman depan koran. Sindikat daging ilegal Lembayung terbongkar, puluhan korban terseret, termasuk pemilik warung soto terkenal di Malang. Nama Burini Prasetyo tercetak jelas di bawah judul itu. Wajahnya yang dulu dikenal ramah dan lembut di antara pelanggan kini menjadi simbol dari tragedi yang membuat orang gemetar antara jijik dan iba. Di warung kopi, di pasar Oro-Oro Dowo, di terminal, bahkan di ruang tamu rumah warga, orang-orang membicarakan hal yang sama. Aduh, aku dulu sering makan di situ loh. Kasian, tapi tetap saya. Nyeri. Aku nggak ngerti kenapa dia bisa tega. Kata-kata itu beterbangan seperti debu yang tak bisa dibersihkan. Sementara itu, di ruang tahanan perempuan Polresta Malang, Burini duduk diam menatap dinding. Di hadapannya, tumpukan surat dari berbagai tempat, sebagian berisi hinaan, sebagian doa dan simpati dari orang-orang yang merasa kasihan. Petugas menyerahkan surat yang baru datang pagi itu. Ini dari seseorang yang tak mau menyebut nama, Bu, tapi tulisannya rapi sekali. Burini membuka amplopnya perlahan. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas kecil bertuliskan, "Ibu, saya dulu pelanggan warung Lestari Rasa. Saya tahu ibu salah, tapi saya juga tahu rasa soto ibu dibuat dengan cinta. Semoga ibu masih bisa menemukan rasa itu di dalam hati ibu sendiri." Air mata jatuh di pipinya. Ia menggenggam surat itu lama-lama, seolah surat itu menjadi satu-satunya hal hangat yang tersisa di dunia dingin ini. Sore harinya, di ruang sidang Pengadilan Negeri Malang, kasus Burini resmi dibuka. Ruangan penuh sesak wartawan, warga, bahkan beberapa keluarga korban dari jaringan Lembayung datang menyaksikan. Di luar gedung, poster dan kamera televisi berjejer. Burini dibawa masuk dengan tangan diborgol di depan perut. Seragam tahanan hijau lusuh yang ia kenakan membuat tubuhnya tampak lebih kecil dari sebelumnya. Arga duduk di deretan kursi belakang, ditemani pamannya. Wajahnya tegang, tapi matanya terus mengikuti setiap langkah ibunya. Saat jaksa membacakan dakwaan, suara di ruangan itu seperti berubah menjadi dengung jauh. Terdakwa, Burini Prasetyo, diduga bekerja sama dengan kelompok Lembayung dalam distribusi bahan pangan ilegal. Kata-kata itu terus mengalun. Tapi bagi Burini, dunia di sekitarnya seperti perlahan memudar. Ia hanya melihat wajah anaknya, dan di mata Arga ia membaca sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Bukan benci, bukan marah, tapi duka yang dalam dan pengertian yang tak terucap. Setelah sidang ditutup sementara, Kompol Bayu menghampiri Arga di luar ruangan. "Kamu sudah hebat, Nak. Datang ke sini butuh keberanian besar." Arga menatap lantai, lalu berkata pelan, "Saya nggak tahu harus gimana, Pak. Setiap orang ngomong buruk tentang ibu. Tapi buat saya, ibu tetap ibu." Bayu tersenyum tipis. "Jaga itu, Arga. Dunia butuh lebih banyak anak yang ingat kebaikan orang tuanya meski mereka jatuh." Berita tentang sidang itu menyebar ke seluruh Indonesia. Di media sosial, muncul dua kubu, yang menghujat dan yang membela. Sebagian menulis, dia pantas dihukum seumur hidup. Sebagian lain berkata, jangan salahkan orang kecil yang dipaksa oleh kelaparan. Nama Burini tiba-tiba menjadi perdebatan moral di mana-mana. Di televisi, para pengamat berdiskusi tentang kemiskinan, keserakahan, dan sistem yang memakan rakyat kecil. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang jarang dibicarakan. Bagaimana rasanya menjadi manusia yang salah, tapi masih ingin menebus kesalahan dengan cara apapun. Malamnya, di dalam sel, Burini menulis lagi di buku kecil yang sudah lusuh. "Hari ini sidang pertama. Orang-orang melihatku dengan mata yang takut, seolah aku ini monster. Tapi aku tak marah, karena aku tahu, aku memang telah membuat mereka takut, tapi aku juga manusia. Aku salah, tapi aku masih ingin hidup untuk memperbaiki." Ia berhenti menulis, menatap langit-langit sel. Bayangan lampu membuat pola seperti tirai Lembayung warna yang dulu ia cintai saat melihat matahari tenggelam dari dapur warungnya. Ironis, gumamnya. Warna senja yang dulu indah, sekarang hanya mengingatkanku pada dosa. Namun sesaat kemudian, ia tersenyum kecil. Mungkin Lembayung tidak sepenuhnya gelap, karena dari warna itulah malam dan pagi bertemu. Seperti aku, yang sedang belajar berdamai dengan gelap dan terang dalam diriku sendiri. Di rumah,
Arga membaca buku harian lama ibunya yang ditemukan oleh pamannya di lemari dapur. Di halaman terakhir tertulis, "Kalau suatu hari kamu memasak soto, jangan lupa, rahasia rasa bukan di dagingnya, tapi di ketulusan orang yang mengaduknya. Kalau hatimu jujur, kuahnya akan jujur juga." Arga tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ia menutup buku itu, menatap langit malam dari jendela. Suara azan Isya bergema di kejauhan, dan di langit tampak warna ungu lembayung yang perlahan pudar menjadi hitam. "Ibu," bisiknya, "aku janji akan hidup jujur. Dan suatu hari nanti, aku akan buat soto dengan tanganku sendiri, bukan untuk menutupi rasa bersalah, tapi untuk mengenang cinta ibu yang tak pernah berhenti." Hari itu, udara di Pengadilan Negeri Malang terasa berat. Awan menggantung rendah, seperti ikut menekan dada setiap orang yang hadir di ruang sidang. Bu Rini duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Kulitnya pucat, bibirnya kering, namun di matanya ada ketenangan aneh seperti seseorang yang sudah lama berhenti melawan nasib dan hanya ingin menunggu penutup dari sebuah bab yang menyakitkan. Jaksa membacakan tuntutan dengan suara datar tapi tegas, menimbang perbuatan terdakwa yang dengan sadar menggunakan bahan makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan menyebabkan keresahan publik, maka kami menuntut hukuman penjara seumur hidup. Ruangan bergemuruh. Beberapa orang berseru lirih, sebagian menunduk diam. Arga yang duduk di belakang menggenggam erat tangan pamannya. Ia ingin berteriak bahwa ibunya bukan pelaku utama, tapi suaranya tertahan oleh tangis. Hakim memandangi Bu Rini dengan mata teduh namun tajam. Apakah terdakwa ingin memberikan pernyataan sebelum sidang kami tutup untuk pertimbangan putusan? Bu Rini mengangkat wajahnya perlahan. Suaranya parau, tapi jelas. "Saya tidak ingin membela diri, Yang Mulia. Saya hanya ingin berbicara sebagai seorang ibu dan manusia." Ruang sidang hening. Semua mata tertuju padanya. "Saya tahu saya salah. Saya tahu, saya sudah membuat banyak orang jijik, takut, bahkan membenci saya. Tapi saya juga tahu, semua ini berawal dari rasa takut dan kemiskinan. Saya hanya ingin anak saya tidak kelaparan seperti dulu, ketika kami harus berbagi sepiring nasi untuk 2 hari. Lalu datang orang-orang yang menjanjikan pertolongan. Saya percaya, karena saya ingin percaya." Ia berhenti sebentar, menarik napas panjang, tapi ternyata pertolongan itu seperti tali yang menjerat leher. Semakin saya berjuang keluar, semakin saya terikat. Saya ingin berhenti, tapi saya takut kehilangan anak, takut dibunuh, takut dihakimi. Matanya menatap hakim, lalu mengarah ke kursi penonton, ke arah Arga. "Saya tidak minta dibebaskan. Saya tahu dosa saya tidak bisa ditebus dengan waktu. Tapi saya mohon satu hal, jangan hukum anak saya dengan pandangan hina. Dia tidak tahu apapun, semua ini hanya salah saya." Suara Bu Rini pecah di akhir kalimat. Beberapa orang di ruang sidang menunduk, menahan air mata. Hakim mengetukkan palu pelan. Sidang diskors untuk pertimbangan majelis. Ketika sidang ditunda, Kompol Bayu menghampiri Bu Rini di ruang tunggu tahanan sementara. "Ibu," katanya pelan, "saya dengar tadi. Kata-kata ibu menyentuh semua orang di ruangan itu." Bu Rini tersenyum samar. "Saya cuma bicara apa adanya, Pak. Dulu saya pikir hidup ini seperti memasak soto, kalau kuahnya enak, orang akan lupa bahan apa yang dipakai. Tapi ternyata tidak. Dunia selalu punya cara membongkar yang busuk." Bayu menatapnya lama. "Tidak semua orang bisa mengakui kesalahannya seperti itu. Banyak yang lebih memilih berbohong sampai akhir." "Saya lelah, Pak," jawabnya lirih. "Saya cuma ingin jujur untuk terakhir kali." Sementara itu, di luar gedung pengadilan, suasana berubah. Banyak warga yang tadinya membenci Bu Rini, kini mulai melihatnya dari sisi lain. Beberapa media mulai menulis dengan nada berbeda. Bu Rini antara korban dan pelaku. Kisah perempuan yang terseret gelapnya kelompok lembayung. Di warung-warung kecil, orang mulai berbicara dengan nada lebih lembut. "Kasihannya. Mungkin kalau kita di posisi dia, kita juga bisa takut begitu." Betul. Dunia ini keras. Kadang orang baik bisa jadi jahat karena lapar. Perlahan, kebencian berubah menjadi empati. Dan di tengah badai pemberitaan, muncul satu gerakan kecil di kampus tempat Dimas dan Raffi belajar. Gerakan Soto Jujur, sebuah inisiatif mahasiswa untuk membantu pedagang kecil tetap berjualan dengan bahan halal dan terjamin, tanpa ketakutan dan utang.
Mereka menamai gerakan itu untuk mengenang keberanian Bu Rini bukan atas dosanya, tapi atas pengakuannya. Beberapa hari kemudian, sidang terakhir tiba. Ruangan penuh sesak, tapi kali ini suasananya lebih tenang. Hakim membacakan putusan dengan nada berat tapi penuh pertimbangan. Menimbang keadaan terdakwa yang bekerja di bawah ancaman dan tekanan, serta sikap kooperatif selama penyidikan, maka majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun kepada terdakwa Bu Rini Prasetyo. Ruangan terdiam. Suara tangis pecah dari barisan belakang. Arga menunduk, menangis di bahu pamannya. Bu Rini memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berbisik, "Terima kasih Tuhan. Setidaknya aku masih punya waktu untuk menebusnya." Malam itu, di dalam selnya, Bu Rini menatap bulan dari jendela kecil di atas ranjang besi. Ia menulis lagi di buku catatan kecilnya. "Hari ini, aku dijatuhi hukuman 20 tahun. Tapi aku merasa lebih bebas daripada sebelumnya. Dulu aku hidup di luar penjara, tapi terkurung oleh rasa takut. Sekarang aku hidup di penjara, tapi bisa bernafas dengan jujur." Ia menutup buku itu, menatap langit yang perlahan berubah warna lembayung yang samar di balik jeruji. "Mungkin ini yang disebut pengampunan," bisiknya. "Bukan ketika orang lain memaafkanmu, tapi ketika kamu akhirnya bisa memaafkan dirimu sendiri." Hari-hari pertama di lembaga pemasyarakatan terasa seperti mimpi panjang bagi Bu Rini. Pagi selalu dimulai dengan bunyi gembok dibuka, langkah sepatu petugas, dan aroma nasi yang dimasak untuk ratusan penghuni. Ia duduk di pojok sel, menatap langit yang hanya terlihat dari jendela kecil. Setiap hari terasa sama, tapi bagi Bu Rini, itu bukan lagi hukuman. Itu adalah kesempatan. Awalnya ia pendiam, banyak napi lain menjauh, karena tahu kisahnya dari televisi. "Itu yang jualan soto manusia ya?" bisik seseorang di lorong. Bu Rini mendengar, tapi tidak marah. Ia hanya menunduk, memeluk dirinya sendiri, dan berdoa pelan. "Semoga suatu hari mereka mengerti bahwa saya tidak sekejam yang mereka pikirkan." Namun waktu perlahan melunakkan segalanya. Pada bulan ketiga, kepala dapur penjara memintanya membantu memasak. "Kau dulu penjual soto kan? Kami butuh tangan yang bisa masak untuk 100 orang setiap pagi." Bu Rini terdiam. Ia ragu, tapi kemudian mengangguk. "Baik Bu, saya akan bantu." Dapur penjara itu kecil dan panas, tapi di sana Bu Rini menemukan kembali bagian dirinya yang lama hilang. Ia mulai dengan hal sederhana, mengaduk panci sayur, memotong cabai, menakar garam. Setiap kali uap panas menyentuh wajahnya, ia merasa seolah waktu mundur jauh ke masa lalu. Ketika Arga masih kecil, duduk di kursi plastik di warung, menunggu soto buatan ibunya. Suatu pagi, salah satu napi muda berkata, "Bu, sotonya enak banget. Beda rasanya. Kuahnya hangat di perut." Bu Rini tersenyum, matanya basah. "Rasanya bukan dari dagingnya, Nak, tapi dari doa orang yang masak." Kalimat itu diam-diam menyebar di antara para napi perempuan. Sejak hari itu, dapur kecil itu berubah menjadi tempat paling damai di dalam penjara. Tidak ada teriakan, tidak ada ejekan, hanya tawa kecil dan aroma masakan yang menenangkan. Waktu berlalu. Musim hujan datang. Bu Rini mulai menulis buku kecil, bukan tentang dirinya, tapi tentang resep dan nasihat hidup. Di halaman pertama ia menulis, "Untuk perempuan yang pernah salah, tapi masih ingin berbuat baik. Setiap air mendidih pasti panas. Tapi kalau kau sabar, panas itu akan berubah jadi rasa." Petugas lapas yang menemukan buku itu tersenyum. "Bu, tulisan ibu bagus sekali. Boleh saya salin sebagian untuk kegiatan literasi narapidana baru?" "Tentu saja," jawab Bu Rini lembut. "Kalau tulisan saya bisa membuat satu orang saja tidak menyerah, berarti saya sudah menebus sebagian kesalahan saya." Sementara itu, di luar penjara, Arga tumbuh menjadi pemuda yang matang. Ia kini duduk di bangku kuliah, mengambil jurusan sosial. Setiap bulan, ia datang menjenguk ibunya dengan membawa makanan kecil, tempe goreng kesukaan Bu Rini. Mereka duduk berhadapan di ruang kunjungan. Tangan saling menggenggam di atas meja. "Bu," kata Arga, "aku mau cerita. Aku ikut program Soto Jujur di kampus. Kami bantu pedagang kecil pakai bahan halal dan sehat. Aku pakai resep ibu di buku lama." Bu Rini tersenyum, matanya berkaca. "Kamu luar biasa, Nak. Ibu nggak sia-sia hidup." Arga menatap ibunya dalam-dalam. "Aku cuma meneruskan cita-cita ibu. Cuma bedanya, aku ingin semua orang tahu bahwa jujur itu nggak kalah dari enak."
Waktu berjalan cepat. Nama Bu Rini perlahan hilang dari berita, tapi tidak dari hati banyak orang. Di penjara, ia menjadi sosok seperti ibu bagi para tahanan muda. Ia mengajarkan mereka membaca, menulis surat, bahkan berdoa dengan tenang sebelum tidur. Suatu malam, salah satu napi yang baru datang menangis di pojok sel. "Saya malu, Bu. Saya nggak sanggup lihat diri sendiri." Bu Rini memeluk bahunya, berkata pelan, "Kalau kau masih merasa malu, berarti hatimu belum mati. Dan selama hati belum mati, kau masih bisa mulai lagi." Kata-kata itu seperti obat. Sejak malam itu, para napi mulai memanggilnya Bu Rini Dapur. Suatu pagi yang cerah, kepala lapas mengumumkan program baru, pelatihan keterampilan memasak untuk narapidana perempuan. Dan yang ditunjuk menjadi pembimbing, Bu Rini. Ketika ia berdiri di depan kelas kecil berisi 10 perempuan, ia tersenyum haru. "Dulu saya masak untuk menutupi rasa takut," katanya. "Sekarang saya masak untuk memberi harapan." Ia menatap panci besar di depannya. Uap naik perlahan, bercampur aroma daun salam dan lengkuas. "Lihat uap itu," katanya lembut. "Meski panas, dia naik ke atas, bukan turun ke bawah. Begitu juga hidup kita. Panas boleh, tapi jangan sampai jatuh." Para napi tertawa kecil, sebagian menitikkan air mata. Malamnya, saat semua sudah tidur, Bu Rini menulis satu catatan lagi di buku lusuhnya. "Dulu aku pikir Tuhan sudah menutup pintu untukku. Tapi ternyata, Dia hanya memindahkan aku ke ruangan lain, agar aku belajar lebih lama. Aku tidak akan pernah bebas seperti dulu. Tapi disinilah aku akhirnya belajar arti kebebasan, yang sebenarnya kebebasan, untuk memaafkan diri sendiri." Ia menutup buku itu, menatap langit malam dari jendela sempit. Warna lembayung samar masih terlihat di ujung cakrawala, bercampur dengan cahaya bulan. Dan di hatinya, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, Bu Rini benar-benar tenang. Waktu berlalu diam-diam. 8 tahun sudah Bu Rini menjalani masa hukumannya di balik tembok abu-abu Lembaga Pemasyarakatan Malang. Rambutnya kini memutih, tubuhnya kian kurus, tapi senyum di wajahnya tetap sama tenang, sederhana, dan penuh kedamaian yang sulit dijelaskan. Dapur penjara yang dulu pengap kini dipenuhi bunga kertas warna-warni hasil karya para narapidana. Di dinding tergantung papan kecil bertuliskan tangan. Dapur adalah tempat hati berbicara. Di sini kita belajar bahwa kebaikan bisa tumbuh bahkan dari tangan yang pernah salah. Itu tulisan Bu Rini. Dan setiap kali narapidana baru datang, petugas lapas akan menunjuk papan itu dan berkata, "Tulisan itu dari seorang perempuan yang pernah kehilangan segalanya, tapi masih bisa memberi rasa hangat untuk semua orang di sini." Pada suatu pagi, kepala lapas datang membawa kabar. "Bu Rini," katanya lembut, "permohonan pembebasan bersyarat Ibu disetujui. 3 bulan lagi, Ibu boleh pulang." Bu Rini terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya tersenyum kecil. "Tuhan baik sekali ya, Bu. Dia kasih saya kesempatan melihat dunia lagi. Padahal saya sudah belajar berdamai di sini." Petugas itu tersenyum. Mungkin karena Tuhan tahu, dunia masih butuh tangan Ibu. 3 bulan berlalu cepat. Hari kepulangannya tiba. Penjara terasa seperti kampung kecil yang berduka. Para napi mengerumuni Bu Rini, membawa bunga kertas, nasi bungkus, dan air mata. "Bu, nanti jangan lupa kirim kabar, ya," kata salah satu napi muda. "Saya bakal kangen masakan Ibu." Bu Rini memeluk mereka satu persatu. "Kalian semua sudah seperti anak sendiri. Jangan takut hidup di luar. Dunia itu keras, tapi bukan berarti tak ada tempat untuk orang baik." Ia menatap dapur terakhir kali panci besar, sendok kayu, aroma bawang goreng yang masih menempel di udara. "Terima kasih," bisiknya pelan. "Dari tempat inilah aku belajar apa itu kemanusiaan." Ketika keluar dari gerbang penjara, cahaya matahari menyilaukan matanya. Arga sudah menunggu di luar, berdiri di bawah pohon mangga, dengan wajah yang lebih dewasa dari terakhir kali ia lihat. Tanpa berkata apa-apa, mereka saling berpelukan lama. "Ibu," kata Arga dengan suara bergetar, "aku udah buka warung baru." "Warung?" "Iya, Bu. Namanya Warung Soto Lembayung. Aku pakai resep Ibu, tapi aku ubah sedikit. Sekarang semua bahan halal, semua bersih. Orang datang bukan karena murah, tapi karena jujur." Bu Rini tertawa kecil di antara air matanya. "Lembayung, ya, nama yang indah." Arga mengangguk. "Aku ambil dari warna senja. Warna yang Ibu bilang bukan hitam,
bukan putih tapi pertemuan di antara keduanya. Beberapa minggu kemudian, Bu Rini duduk di warung baru itu. Warung kecil di pinggir jalan. Dengan cat warna oranye lembut, aroma soto yang wangi, dan suara tawa pelanggan yang akrab. Di pojok dinding tergantung foto hitam putih dirinya mengenakan celemek lama, dengan tulisan kecil di bawahnya. Dari dapur yang salah, lahirlah niat yang benar. Ia membantu Arga menyendok kuah, melayani pelanggan, kadang memberi nasihat kecil. Setiap kali seseorang berkata, "Bu, sotonya enak banget," ia hanya menjawab pelan, "Kalau kamu bisa merasakan ketulusan di dalamnya, berarti hidupku nggak sia-sia." Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam, warna langit berubah menjadi lembayung yang hangat. Bu Rini duduk di kursi depan warung, menatap senja seperti menatap wajah lama yang ia kenal. Ia memejamkan mata dan tersenyum. "Senja ini indah," katanya kepada Arga. "Dulu aku takut pada warna ini, karena mengingatkanku pada dosa. Tapi sekarang aku sadar, lembayung bukan warna kesalahan. Lembayung adalah warna penebusan." Arga menggenggam tangan ibunya. "Iya Bu, karena setelah senja, selalu ada malam. Dan setelah malam, selalu ada pagi lagi." Beberapa tahun kemudian, Bu Rini meninggal dunia dengan tenang di usia 72 tahun. Pemakamannya sederhana tapi hangat. Puluhan orang datang, mantan napi, petugas lapas, pelanggan warung, dan mahasiswa dari gerakan Soto Jujur. Di nisan kayu sederhana tertulis, "Rini Prasetyo, 1953-2025. Perempuan yang pernah jatuh, tapi berdiri lagi untuk membuat dunia sedikit lebih hangat." Arga menabur bunga di atas tanah basah, lalu berbisik pelan, "Ibu, sekarang kuah soto di warungku selalu panas, tapi hatiku selalu tenang. Terima kasih sudah mengajarkanku cara mencintai bahkan dari dalam kesalahan." Beberapa bulan setelah kepergian Bu Rini, di sebuah festival kuliner kecil di Malang, Arga menerima penghargaan untuk inovasi sosial. Warung Soto Lembayung, tempat yang mempekerjakan mantan narapidana, dan memberikan pelatihan memasak gratis bagi perempuan miskin. Dalam pidatonya, Arga berkata dengan suara lembut, "Hidangan kami mungkin sederhana, tapi setiap sendoknya adalah cerita. Cerita tentang seorang ibu yang jatuh, lalu memilih berdiri, bukan untuk membela diri, tapi untuk menyalakan cahaya bagi orang lain. Kalau hari ini kalian makan dengan rasa damai, berarti warisan ibu saya masih hidup di dapur-dapur kita semua." Tepuk tangan memenuhi ruangan, tapi Arga hanya menatap langit sore, dan di sana, warna lembayung kembali muncul, seolah semesta ikut tersenyum.